Salam, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Saya Pendeta Tesi Irawati mengajak kita semua untuk meluangkan waktu sejenak berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang terdapat dalam Injil Matius pasal 24 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-28. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Terpujilah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengaruniakan pemberian yang terbaik dalam hidup kami. Ajar kami mengerti bahwa hari ini adalah anugerah dan berkat dari Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Berkati sidang pendengar Tuhan di mana saja mereka berada, dan berkati hamba-Mu yang Kau pakai untuk mewartakannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan diwartakan. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita dengan perikop siksaan yang berat dan Mesias palsu. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudaraku yang diberkati dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kedatangan Tuhan Yesus akan dimulai dengan banyaknya penyesatan, dan juga kedatangan Tuhan Yesus akan didahului dengan kepalsuan. Kenapa? Karena setan tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus akhir dari segala karyanya. Setan tahu dengan kedatangan Tuhan Yesus ia akan membelenggu iblis dan melemparkannya ke dalam jurang maut, di mana setan seharusnya berada. Apa yang setan buat? Setan akan berusaha sebanyak mungkin menarik manusia yang sebetulnya dipersiapkan, dirancangkan Tuhan untuk menerima dan mengalami surga. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa aku menyediakan tempat bagimu. Tuhan Yesus tegaskan bahwa di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal.
Tuhan Yesus sudah mempersiapkan semuanya buat kita. Karena manusia dipersiapkan untuk menuju sorga yang kekal dan hidup di dalam kemenangan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang setan buat? Kalau setan datang dengan kondisi merampas orang agar mereka dapat masuk ke neraka, maka saya percaya bahwa tidak akan ada satu orang pun yang ingin mengikuti setan. Oleh karena itu setan buat dan coba datang dengan kepalsuan. Setan datang dengan berbagai selubung, melalui aliran musik yang jelas-jelas ada kuasa setan, dan banyak orang muda yang tidak menyadari tawaran dunia dengan alih-alih dapat membuat pikiran tenang bisa didapat melalui mengkonsumsi narkoba dan pergaulan yang menyesatkan, atau melalui pengobatan-pengobatan alternatif yang katanya bisa memulihkan, menyembuhkan, tetapi sebetulnya iblis sedang menjerat, memakai bulu domba, tapi sebenarnya adalah serigala yang menakutkan. Jadi setan datang ke dunia dengan berbagai kepalsuan dengan tujuan untuk menipu. Yohanes 8 ayat 44 berkata, sebab ia adalah pendusta, bahan bapa segala dusta. Dalam Matius 24 digambarkan Mesias palsu. Dalam ayat 28, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumut. Saudaraku, burung nasar adalah burung yang memakan daging. Tetapi burung ini tidak suka makan daging yang segar. Burung ini suka makan daging yang telah hancur, karena buat dia jauh lebih mudah untuk memakannya, sehingga tanpa burung itu sadari bahwa apa yang telah ia makan itu sebenarnya adalah bangkai. Nah, ini yang sebenarnya yang mau saya katakan, bahwa orang Kristen yang tidak siap untuk menerima ajaran yang keras, dan orang percaya yang gak siap dibentuk, tidak siap menghadapi tantangan, cepat tersinggung, kecewa, putus asa, lemah imannya, maka ia akan menjadi pemangsa bangkai, sehingga menjadi orang percaya yang mudah ditipu oleh Mesias palsu. Lalu apa tanda-tandanya Mesias palsu? Yang pertama, orang yang mempermainkan kekudusan. Pembinasa keji bukan berdiri di tempat kekacauan, tapi ia berdiri di tempat yang kudus. Mereka berbicara kebenaran tetapi tidak menjadikan kebenaran dan kekudusan sebagai bagian dalam kehidupannya. Dan yang kedua, ada begitu banyak orang yang melihat bahwa secara akal persoalan ia tidak dapat terselesaikan. Orang mulai keluar dan mencari pertolongan kepada dukun-dukun dan penyembahan berhala, karena dianggap ini paling cepat untuk menyelesaikan persoalan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan dan yang mengasihi Allah, inilah yang sebenarnya Mesias palsu. Permainan nabi-nabi palsu. Mereka menyamarkan sebagai malaikat terang supaya manusia dapat terus hidup dalam dosa dan kenajisan, agar mereka juga dapat memperoleh mujizat. Tetapi kita percaya bahwa mujizat yang benar adalah mujizat yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat yang benar adalah mujizat yang terjadi karena motivasi yang benar. Iman yang penuh terhadap Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Yang ketiga, Mesias palsu akan menarik banyak perhatian orang, tetapi bukan untuk memandang kepada Kristus, hanya untuk kepentingan dirinya. Ingat saudaraku, Mesias tidak tinggal di bumi. Kristus yang datang kembali akan munculkan kemuliaannya di awan. Firman Tuhan dalam Matius 25 ayat 31 berkata, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Artinya, Yesus Kristus yang menyebut dirinya Anak Manusia akan datang bukan secara biasa, tetapi dengan penuh kemuliaan. Jadi saudaraku, kalau orang mulai menarik saudara untuk mengagumi manusia dan peralahkannya, maka kita telah gagal akan iman yang penuh. Iman yang penuh yang mengakui bahwa Kristus adalah sumber dari segala-galanya. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus, meskipun banyak tantangan, rintangan, persoalan dalam hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kita, baik dalam masa kesukaran maupun dalam masa kelimpahan. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami tidak mau hidup di dalam kepalsuan,
tetapi kami mau hidup di dalam kesucian dan kuasa Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu, Tuhan jamah dan lawat kami semua, sehingga kuasa dan mujizat Tuhan Yesus Kristus senantiasa menjadi bagian dalam hidup kami. Kami berdoa untuk jemaat GKI Tabulang, supaya mereka bertumbuh dalam iman yang teguh, berakar, bertumbuh, berbuah, agar dalam persekutuan dan berita Injil, mereka dapat mengenal selamat-Mu yang kekal itu. Berkati anak-anak Tuhan yang Allah pakai untuk mewartakan kabar baik, supaya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, bertumbuh dalam iman, pengharapan, serta kasih kepada Tuhan dan sesama. Kami juga membawa Resort GKI Puruk Cahu dan para pekerja gereja Tuhan, pendeta, penginjil, vikaris, Bapak Ibu donatur yang rela hatinya membangun jemaat-Mu, penatua dan diakon, guru agama, guru sekolah hari Minggu, dan orang-orang yang ikut ambil bagian dalam pelayanan gereja. Diberkatilah dan berilah hikmat, pengertian, kesukacitaan dan kekuatan, agar senantiasa dapat melayani jemaat Tuhan dengan ketulusan. Kami juga berdoa untuk Satgas Penanganan COVID-19 agar beri hikmat, perlindungan, kesehatan, kekuatan dalam menjalankan tugas dan pengabdian mereka, sehingga melalui saudara-saudara kami, Tuhan pakai menjadi alat untuk menebarkan kasih dan kebaikan. Biar uluran tangan mereka membantu dan menolong saudara-saudara kami yang sakit diberkati, sehingga kesembuhan, pemulihan, berkat jamahan, kuasa, dan lawatan Tuhan bekerja di dalamnya. Berkati saudara-saudara kami yang saat ini juga terpapar oleh virus corona, agar mereka melalui pengobatan perawatan dapat sembuh dan pulih kembali. Berilah ketenangan, kesukacitaan, kekuatan iman yang teguh, agar mereka dapat dipulihkan, sehingga mereka mampu melawan setiap sakit penyakit dalam diri mereka. Dan kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, mereka disembuhkan. Berkati pemerintah kami dari Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekretaris Daerah, serta segenap jajaran pada dinas badan kantor, agar mereka diberi perlindungan, kesehatan dan kekuatan, wejangan hikmat dalam menjalankan tugas dan pengabdiannya sebagai abdi pemerintah yang melayani masyarakat. Kiranya senantiasa dipimpin dan disertai oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan segenap pekerjaan, aktivitas, dan pelayanan kami sepanjang hari ini, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami alaskan doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.